Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para asatid, ustadzat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo kita lanjutaken materi Yambu'a, yaitu kita memasuki tentang makhraj huruf. Sebelumnya kita akan coba terangkan bahwa di dalam atau untuk tahsinul qiraah atau membaca Al-Quran dengan baik dan benar, setidaknya harus memahami 7 pokok pembahasan. Memahami yang dimaksud di sini lebih dari sekedar hafal materi, tapi yaitu mempraktikkan dengan benar. Ya. Jadi harus bisa mempraktikkan dengan benar 7 pokok yang akan kita terangkan. Yang pertama, mempraktekkan makhraj dan sifat huruf. Yang kedua, gunnah atau dengung. Nanti terkait gunnah akan kita bahas pada jilid Yambu'a yang akan nanti kita uraikan. Kemudian yang ketiga, bacaan mat atau bacaan panjang. Yang keempat, qalqalah. Yang kelima, tafkhim. Yang keenam yaitu waqaf. Jadi waqaf tidak hanya harus berhenti di mana, tapi juga bagaimana cara berhenti. Jadi waqaf ini tidak hanya juga cara membacanya saja, tapi juga berhentinya di mana yang pas sehingga tidak merusak makna. Baik, pertama terkait makhraj. Saya yakin panjenengan semua sudah memahami bahwa yang disebut makhraj adalah tempat keluarnya huruf. Ini menurut Imam Al-Khalil, jumlah makharijul huruf ada 17. Ya. Materi ini ada di jilid 7 ya. Niku wonten tabelnya. Yang pertama, makhraj rongga mulut dan tenggorokan. Rongga mulut dan tenggorokan. Ini menjadi tempat keluarnya atau menjadi makhrajnya huruf mat. Huruf mat itu berarti ya huruf alif, waw dan ya yang didahului oleh huruf sejenisnya ya. Posisi sukun dan didahului oleh huruf sejenisnya. Jadi kalau kita membaca a panjang ya. Kalau tadi kan tanpa panjang. Kalau ini karena huruf mat jadi panjang. A, I, U. Nah, itu suara yang keluar berasal dari rongga mulut dan tenggorokan. Selanjutnya, makhraj nomor 2, pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian bawah. Ini menjadi makhrajnya huruf hamzah. Ya. Coba kita baca. A, I, U, A. Monggo. Ya. Pokoknya hamzah ini munculnya dari tenggorokan yang paling bawah. Paling bawah niku nggih yang dekat dodo niki.
Kemudian makhraj ha. Ha. Okay. Terkait hamzah atau alif ini ketika dia berharokat fathah itu harus berbunyi a. Okay. A. Jadi kalau mencontohkan itu kalau bisa sing lebar. Jangan sampai Nah, nanti bunyinya kurang pas. Jadi harus a dan munculnya dari tenggorokan bagian bawah. Nah, yang sering kurang pas adalah ketika hamzah ini disusul atau setelah hamzah ini ada huruf tafkhim berupa lam, lafzul jalalah. Yeah. Lafzul jalalah yaitu lafal Allah. Coba kita perhatikan. Hamzah fathah bunyinya a. Tapi sayangnya ketika disambungkan dengan lafzul jalalah seringkali kita mendengar bunyi bukan a lagi tapi o. Allahu akbar. Ini kurang pas. Wong hamzah fathah bunyinya a kok jadinya o. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Oke. Coba jenengan perhatikan, insya Allah kok sering mendengar atau bahkan pelakunya sendiri. Jadi kalau takbir misalnya sholat Allah kan sering ngoten nggih. Allahu akbar itu bukan a, padahal di situ alif atau hamzah fathah a. Oke. Kita belajar makhraj a, i, u, begitu takbir o. Ini kan nggak ketemu. Nggih. Maka mohon nanti diperhatikan ketika khususnya mengucap lafzul jalalah niku harus tegas a. Takbir Allahu akbar. A, Allah. Jangan Allah, itu o namanya. Nggih. Itu terkait hamzah nggih. Yang kedua huruf h. H ini juga sama tenggorokan bagian bawah. H, hi, hu, ha. Monggo. Pancen nek latihan ya kedah ngoten ya. Tapi nek baca Quran kalau sudah mapan, istilahnya makhraj niku sudah manggon, lisane jenengan wis kecetak. Makhraj niku ndak usah takalluf ngoten pun saged saya didengarkan. Nggih, saya kira ha niki pun sami sedaya, hanya yang perlu diperhatikan seringkali kurang pas niku ketika ha di akhir kalimah posisi sukun atau wakof, baik itu ha asli atau tak marbutoh yang disukun. Misalnya tak marbutoh contoh Al-Qari'ah. Ya. Niku sering sekali kalau bacanya tidak konsen, tidak serius, mungkin ngantuk atau gimana, jadinya bukan h tapi Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu bukan h itu. Ya. Minallah. Kalau h kan begitu nggih. H adalah tenggorokan bagian bawah. Pokoknya karena dia dekat dada ini kadang sampai bergetar ya. Sampai bergetar. Nah, itu yang kira-kira perlu diperhatikan. Jadi sekali lagi kalau ha itu di akhir kalimah ini yang sering hal ataka haditsul ghasyiyah. Harus ngoten. Ghasyiyah. Jangan ghasyiyah. Nah, itu bukan ujung atau bukan pangkal tapi itu tengah. Kalau ghasyiyah atau al-qari'ah itu tengah tenggorokan. Kemudian yang ketiga makhraj tenggorokan atau tenggorokan bagian tengah tenggorokan menjadi makhrajnya huruf ain. Okay. Coba a, ai, au, a. Monggo. Okay. Pokoknya jangan terlalu ke bawah nanti jadi hamzah gitu. Hamzah tadi kan bawah ini tengah. Juga jangan jadi ngangingu. Ampun nggih. Pokoknya a dia ada di tengah.
Nggih. A, ai, au, a. Niku kalau latihan ngoten nggih. Pancen makhraj niku kedah dilatih. Jadi tidak ada yang instan. Kedah dilatih di beberapa tempat kados teng Kudus niku kadang nek sing mulai dari nol niku sampai berbulan-bulan. Terus berbulan-bulan niku namung a i u a'udzu. Tapi nek umpamane sing sampun pernah ngaji nggih insyaallah cepet. Pokok yang penting itu riyadhah atau latihan terus tiap hari. Yang kedua selanjutnya menjadi makhraj huruf H. Ini kedah bersih. Ha, hi, hu, hah. Monggo. Nggih, hah. Bukan hah. Nah itu ngababi namanya. Nggih. Ha niki kedah bersih. Alhamdu. Ya, ha nggih. Kemudian yang keempat puncak tenggorokan atau tenggorokan bagian atas menjadi makhrajnya huruf ghin nggih. Huruf ghin niki dengan kho niki satu tempat atau tempat keluarnya sama. Hanya yang membedakan kalau ghin ini tidak boleh mendengkur. Cobi. Wa wi hu wow. Monggo. Nggih, pokoknya mirip kho karena memang makhrajnya sama nggih. Hanya tidak boleh sampai ada dengkuran. Nyun sewu jangan sampai ho wi hu. Nggih. Ho. Jangan enggak boleh. Hoi jadi ghairil maghdubi alaihim. Mboten ghairil maghdu. Nggih, kadang wonten sing terlalu nggih malah akhirnya wonten dengkuran niku. Kalau kho lah niki harus ada dengkuran. Kho, khi, hu, ho. Monggo. Kalau kho harus mendengkur. Kemudian nomor 5 pangkal lidah mengenai langit-langit yang di atasnya. Pangkal lidah mengenai langit-langit yang di atasnya menjadi makhrajnya tempat keluarnya huruf qaf. O. Jadi pangkal lidah itu berarti yang dalam nggih, mengenai langit-langit di atasnya. O, ui, u, qaq, o, ui, u, qaq. Monggo. Nggih. Kayak kurang luwih ngoten nggih. Kemudian yang keenam pangkal lidah yang agak ke depan mengenai langit-langit. Menjadi makhrajnya huruf kaf. Nggih. Ka, ki, ku, kak. Monggo. Nggih. Jadi kaf ini ada sifat hamesnya. Nggih, sifat hamesnya itu artinya ya Jawane ini berobose angin gitu nggih. Ga. Makanya ada kalau di mic kan ketara nggih, ada berobos niku. Tapi jangan berlebihan juga nggih. Jangan berlebihan juga. Pokok ada angin yang berobos, jangan sampai ditahan. Ka, ki, ku niku namanya ndak hames itu. Nggih. Kalau hames itu ka. Nah, ini kalau dicetokne ngoten, dicetokke. Kemudian ketujuh tengah lidah dan tengah langit-langit menjadi makhrajnya huruf jim ya. Tengah lidah dan tengah langit-langit. Jadi coba ja tengah bukan ja nggih. Kalau jenengan huruf J nggih, huruf J di Indonesia atau Jawa itu kan J niku
eh, di depan. Jadi ujung lidah kena ujung apa? Kena langit-langit yang depan J atau malah tengah-tengah nggih. Apa? Tengah-tengah gigi J. Tapi kalau jim ini tengah lidah dan tengah langit-langit. Ya, ji, ju, jaj. Monggo. Nggih. Ya, ji, ju, jaj. Nggih. Pokok dibiasake mawon ya. Kalau guru-guru yang di TPQ atau RTQ niku kedah nopo intens untuk membiasakan muridnya melafalkan atau mempraktekkan huruf-huruf sesuai makhraj. Termasuk misalkan sehari-hari harus diwajibkan sesuai makhraj. Misalkan ketika izin, Bu mau tumbas jajan. Jadi kalau nggak sesuai makhraj, ndak saya kasih izin. Misalnya ngoten ya. Kemudian yang kedua huruf shin. Shin ini nggih tafasyi niku tafasyi. Tafasyi niku berhamburannya angin di dalam mulut. Nggih. Makane nggih berbose kathah nggih. Cobi. Sha, shi, shu, shash. Nggih. Ini nek wong desa-desa kados kula riyen nek cilikane ngoten tesih wonten gusah pitik. Jenengan nek gusah pitik niku jadi harus bertenaga. Oh, ngoten. Gusah pitik kok harus bertenaga. Begitu juga ketika belajar ngawas makhraj niku. Dados nek guru-guru niku nek enjing nggih kedah sarapan riyen. Ben sya saged maksimal. Nggih, kados wau dipun contohaken. Karena ketika mencontohkan guru niku kok nyontoknone kok mboten semangat, loyo, muridé niku tambah loyo. Pancen guru nggih kedah double sarapane nek saged ya. Sya. Sekali lagi. Sya, shi, shu, shash. Nggih, yang ketiga huruf ya. Nggih, ya. Ya, yi, yu, yai. Monggo. Nggih. Niki ya teng Arab niku beda kalih Jawa ya. Jawa ini kan piye yo. Yo, ye, nggih. Sehingga nek ilat Jawa mengke didamel maos Quran iki mboten ya ayyuhan nabi tapi ya ayyuh. Ye. Nggih. Niki ya. Ya, yi, yu, yai. Nggih, yai. Jangan yai. Nggih, mangke teng kita belajar di matlen cara membaca lin niku nggih. Kalau i harus karo ya harus yai. Jangan yai. Nggih. Misalkan nanti kita maos ketika wakaf qala hiya asoy. Nggih. Jangan sampai asoy. Quran nggih. Kedah asoy, kedah i karena ya sukun atau ya kasrah itu kan bunyinya i. Nggih. Kemudian ke-8. Sisi kanan kiri lidah mengenai sisi gusi, mengenai nyun sewu, mengenai sisi gigi geraham niku jaring dirubah ya. Sisi lidah bagian sisi kanan kiri lidah mengenai sisi gigi geraham atas sebelah dalam. Niki kula contohke nek jenengan ningali kula megilan mungkin ningali niki mawon. Nggih, dados niki kula umpamake jari-jari kula niki lidah nggih. Sisi kanan kiri lidah niki mengenai sisi gigi geraham atas sebelah kanan, sebelah dalam. Artosipun napa? Lidah niki nggih nek saged dikembangke niki yang kanan mengenai gigi geraham dalam bagian kanan,
Yang kiri mengenai gigi geraham bagian kiri. Nggih. Saged. Nek kula mboten saged, kula jenengan menawa wong Jawa niku kan ilate cilik nggih. Nek digeret nengen kiwa mboten keduman. Nek digeret ngiwa tengen mboten keduman. Mula nek sing sampurna ngoten, Dadi sempurnanya niku kanan kiri lidah niku yang kanan mengenai gigi kanan, yang kiri mengenai gigi kiri. Niki sing sampurna. Mula Kanjeng Nabi ini kan dawuh ana afsahuman nataqa biddot. Mula niki Kanjeng Nabi paling fasih orang yang melafalkan dot. Niki menunjukkan kesempurnaan fisik beliau. Kula jenengan kan nilate nggih nyun sewu semonten nggih. Dados nek kanan kiri niku mboten saged kanan kiri oke. Mila nek pancen mboten saged niki salah setunggalipun mboten napa-napa. Dados gigi atau lidah yang kanan mengke nempel teng gigi geraham bagian kanan atau yang kiri nempel ke bagian kiri. Yang perlu digarisbawahi niki lidah nempelnya ke gigi geraham bagian dalam, bukan ke pipi. Jadi ketika melafalkan dot niki pipi ndak usah ikut-ikut melembung. Kadang wonten nggih sing niku pertama, niki penting karena kula sering ningali bahkan nyun sewu gurune ngajari niku kok ngoten. Jadi gurune ngajari sampai sampai kene niku melembung-melembung. Nggih. Kan aneh nggih, wong lidah ini nempelnya ke gigi kok sampai melembung kecuali nek ompong. Yang kedua, lidahnya bibir niki mboten usah melu miring-miring. Misalnya lidahnya miring kanan, bibir melu miring kiri, mboten usah. Nggih, karena yang ini makhrajnya yang penting adalah lidahnya. Jadi nyun sewu kula mungkin lebih fasih jenengan daripada kula karena dot niki pancen kula piyambak nggih ngraos angel. Cobi kita belajar bersama-sama. Do, di, du, dod. Monggo. Nggih. Do. Nek kula teng kanan biasane, nek sing kiri monggo. Do. Niki lidah mboten melu miring nggih. Do. Nggih. Do, di, du, dod. Nah, dot ini salah satu sifatnya adalah istitolah. Istitolah niku kaya nggih Indonesiane memanjangkan ngoten nggih. Milane ketika kita misalkan waladdo niku biasanya nek sing fasih kados kiai sepuh niku waladdo. Jadi kados wonten memanjangkan. Jadi memanjangkan makhraj di dalam apa memanjangkan huruf. Jadi kados napa nggih? Nggih ditahan riyen nggih kados ngoten. Tapi namanya nggih istitolah niku sifatnya. Jadi walad bukan langsung waladdo tapi walad nggih. Do, di, du, dod. Cobi. Sekali lagi. Sekali lagi. Do, di, du, dod. Nggih, pokoke ngoten lah nggih. Jadi intinya sisi kanan kiri lidah atau sisi kanan lidah mengenai gigi geraham atas bagian dalam nggih. Do. Nggih, salajengipun nomor 9 sisi lidah bagian depan mengenai gusi gigi depan atas menjadi makhraj huruf lam nggih. Gampil. La, li, lu, lal. Monggo. Nah, tadi sudah disinggung yang perlu diperhatikan lam ini tidak atau jangan sampai lidah keluar dari batas gigi. Jadi tidak ada huruf yang pelafalannya itu lidah sampai keluar. Kadang la, li, lu.
Dan ini sering terjadi kalau jenengan mungkin ustadz yang sering ngajar di TPQ, ini kalau anak-anak ngeten, alhamdulillah terus alhamdulillah itu lidahnya keluar. Maka tadi ketika musyafahah sudah dijelaskan, ketika ngajar anak-anak niku kedah dilihat, didengarkan dan dilihat. Nggih. Jadi karena tadi itu alhamdulillah itu kelihatan atau kedengarannya sama makhrajnya, tapi kalau lidah keluar itu keliru. Nggih. Jadi tidak ada lidah keluar. Kemudian yang ke-10 ujung lidah mengenai gusi gigi depan atas menjadi makhrajnya huruf nun ya. Na, ni, nu, nan. Monggo. Ke-11 ujung lidah agak ke dalam mengenai gusi gigi depan menjadi makhrajnya huruf ro. Ro, ri, ru, ror. Yang penting ketika khususnya untuk ro ini catatannya ketika tasydid jangan terlalu banyak getarnya. Bismillahirrahmanirrahim, jangan. Biasa mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kadang nyun sewu, kadang wonten sing ngoten karena mungkin ro satu aja udah bergetar, apalagi ro double. Okay? Akhirnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini malah keliru. Ya. Kemudian yang ke-12 punggung ujung lidah mengenai pangkal gigi depan atas sampai mengenai gusinya. Kula ulang, punggung ujung lidah mengenai pangkal gigi atas sampai mengenai gusinya. Terus ngenten kira-kira nggih. Menjadi makhrajnya huruf bo. Nggih. Terus punggung ujung lidah nggih niki mengenai pangkal gigi depan atas sampai mengenai gusinya. Ditekan nggih. Bo. Bo, bi, tu, bo. Monggo. Nggih. Pokoknya jangan sampai piye to. Nek sing yo to itu kan mengenai langit-langit ya. To ya. Kalau ini bo. Sirat bo ya. Mengenai pangkal gigi depan atas. Kemudian yang kedua huruf dal nggih. Da niki juga sama makhrajnya. Da, di, du, dad. Monggo. Da, di, du. Jadi jangan da. Da, di, du, dad. Da, di, du, dad. Nah, yang perlu diperhatikan diantaranya huruf dal ini adalah ketika dia jatuh setelah kebanyakan setelah mem sukun atau non sukun. Niku dia kecampuran sifatnya mem atau non. Kalau contoh alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu. Gitu. Rumahnya pun di Demak. Gini kegawa tiang Jawa nggih. Demak padahal ndak ada ene. Ini kan kecampur kados ngoten niku lho. Jadi alhamdu niku enggak pas. Yang pas da, di, du berarti alhamdu. Nggih. Kalau nun biasanya indallah. Nggih, mestinya inda, bukan inda. Nggih, niku biasanya ngoten sing sering. Niki huruf dal sing kathah niku ngoten. Nggih. Alhamdu. Jadi pokok jangan alhamdu. Nggih. Kemudian yang ketiga huruf ta. Ta, ti, tu, tat. Monggo. Nggih, niki juga sama, perlu diperhatikan ta ini jangan sampai keluar dari batas gigi.
Jadi lidah ini tidak sampai keluar. Kita sering mendengar atau melihat orang mengucapkan T, ta, niku keluar. Ya anak kecil maupun orang-orang biasa ketika berbicara. Jadi ta, ti, tu, tat, niku tidak sampai keluar. Dan dia juga ada sifat hamesnya, ta, ta. Okay. Tapi jangan berlebihan. Jadi cinca longra, cinca, ta, ta. Okay. Pokoknya wonten hames. Kemudian yang ke-13, ujung lidah menghadap dan mendekat di antara gigi seri atas dan bawah, menjadi makhrajnya huruf shad. Nggih, shad. So, si, su, sos. Monggo. Nggih, biasane nek teng Jawa niki rada ana monconge. Niki nek teng Mesir kadose kok benten nggih. Teng Timur Tengah niku kebanyakan mboten moncong, tapi nek teng Jawa sing kathah niku nek shot niku agak moncong, agak. Dados niki kangge nulungi pengucapan isti'la atau tafkhimnya niku kersane ketawis. Biasane ngoten. Jadi so, si, su, sos niku radi agak moncong, tapi jangan berlebihan. Nggih. Sampai so mboten. Jadi niki mungkin yang membedakan. Pokok shot niki apa namanya? Biasanya ada moncongnya gede ya. So, si, su, so, si, su, sos. Monggo. Selanjutnya untuk yang sin, ini gampil sekali saya kira. Sa, si, su, sas. Okay. Kemudian yang ketiga huruf za. Za, zi, zu, zaz. Okay. Yang ke-14 ujung lidah dan ujung dua gigi depan atas menjadi makhraj huruf zod. Nggih, zo. Zo nggih. Niki sama istilah dados wonten agak monconge. Zo, zi, zu, zoz. Monggo. Nggih. Zo, zi, zu, zoz. Nggih. Niki benten kalih dot nggih. Kalau dot tadi dot niku ditahan. Kalau ini ada yang zoz nggih. Kemudian yang kedua huruf zal. Huruf zal ini dengan zo sama makhrajnya. Bedanya cuman kalau zal ini tarkik atau istifal ya. Zal, za. Kalau tadi zo, jadi kalau jenengan mengucapkan za kemudian ditebalkan atau dimoncongkan itu bisa menjadi zo, za, zo. Nggih, beda tipis. Nggih. Kalau antara zod dan za niku beda jauh karena makhrajnya beda. Tapi ndak tahu kenapa orang istighfar kurang kota-kotaan astaghfirullahalazim. Padahal hal azim nggih. Astaghfirullahalazim. Ini hal azim, padahal ini makhrajnya saja sudah beda. Kalau zo dan zal malah satu makhraj, hanya yang satu tebal, yang satu tipis. Jadi za, zi, zu, zaz. Monggo. Kemudian yang ketiga sa. Sa, si, su, sas. Monggo. Ini sa ini ujung lidah dan ujung dua gigi depan. Jadi ujung lidah niki tidak terlalu nempel ke gigi. Bahasa Inggrisnya anggang-anggang. Sa nggih, jadi tidak terlalu nempel juga tidak kaduan. Sa, si, su,
sas. Jadi bukan nyun sewu, bukan digigit di antara dua gigi. Ada yang saya pernah melihat yang mempraktekannya sa. Jadi lidah niku digigit di antara dua gigi. Niki ndak sampai. Sa, si, su, sas. Dan tidak jangan mendesis seperti sin. Kalau sin kan sa, si, su, sas. Ini sa, si, su, sas. Monggo. Nggih, ke-15 bibir bawah bagian dalam mengenai ujung gigi depan atas menjadi makhrajnya huruf fa. Nggih. Fa, fi, fu, faf. Yang ke-16 kedua bibir atas dan bawah menjadi makhrajnya huruf wawu. Wa, wi, u, wawu. Huruf ba niki nggih biasa mawon, jadi tidak terlalu ba. Jadi biasa mawon ba nih. Ba, bi, bu, babe. Kemudian ma, mi, mu, mam. Untuk mim catatannya ketika mim dibaca dhammah bunyinya harus mu. Ma, mi, mu. Jangan sampai menjadi mo. Jenengan kalau punya teman saudara namanya Muhammad, manggilnya sinten? Muhammad. Mestinya Muhammad. Cuman karena ilat Jawa meleh niku kebanyakannya manggilnya jadi Muhammad. Nah, ya kalau keseharian tidak apa-apa, tidak dosa. Tapi ketika membaca Al-Quran sebisa mungkin Muhammad. Wa ma Muhammadun illa rasul. Jadi jangan sampai wa ma Muhammadun, nggih, karena mem dhammah itu bunyinya mu. Kemudian ke-17 rongga pangkal hidung menjadi makhrajnya huruf gunnah. Mim atau nun ketika sukun atau di tasydid pokoknya gunnah nggih. Nanti kita ada praktek cara baca gunnah di jilid 3 kalau nggak salah.